gue pengen makan. Gue benci sama jelly. Oke. Ada tulang kecil. Nih. Jadi gue cuman pengen makan ini. Jadi kalau misalnya udah selesai makannya, ya udahan showroomnya gitu. Siapa yang menciptakan martabak pertama kali? Aku cuman pengen kalian sekarang nggak jadi nonton Fast and Furious. belum, nggak ada temen. Aku cuman pengen kalian sekarang yang lagi ada di kamar, terus kepengen martabak ini, ya kan? Terus kalian Coklat sama apa? coklat aja, Nggak jadi coklat kacang tadi, Kak. coklat kacang. Terus kalian keluar kamar, abis itu kayak kalian keluarin motor atau mobil kalian, terus kalian beli deh martabak. Nanti ya. Atau enggak kalian buka aplikasi order makanan, terus kalian sekarang juga yang lagi di kasur, yang lagi sekarang ngadep kiri atau ngadep kanan, terus kalian lagi main handphone kayak gini kan. Gue tuh cuman pengen loh semua buka aplikasi makanan, terus pesen martabak coklat. Lihat ini coklatnya kayak bener-bener semelimpah itu sih. Terus kayak Udah. Biar makan sama jadi. Mesti apa aja, Kak? Enggak ulang-ulang kok, enggak si jelly. Buat kalian sekarang yang lagi nangis di tengah di kamar kalian, yang kalian tidak tahu menangisi apa ya, nih Aing tuh tahu banget ya, manusia-manusia milenial seumuran Aing ya, itu pasti suka banget nangis padahal nggak tahu masalahnya apa, cuman gabut aja, jadi pengen denger lagu galau, abis tuh menangis-nangis ria ya. Aku pengen kalian semua kayak tergiur dengan Untuk buat untuk tidur. sabar dong, muntah nanti. Bentar, Cil. Harga martabak ini di rumah aku 27.000. Kalau di rumah kalian berapa harga martabaknya? Setiap daerah beda ya. Karena setiap daerah beda-beda, betul. Tapi menurut gue ini tuh isinya melimpah pol, tuh kayak ya ampun Tuhan, indahnya martabak ini. Bukain aja, Dek, si jelly, Dek. Kalau 18.000, 15.000, ya 27.000 coklat kacang. Emang mahal apa? Menurut gue ini udah, ya oke lah. Ntar aja. Ntar dulu. Iya. Nah, sini. Masa di tempat kalian 10.000 sih? Martabak mini kali ini.
Kayak ini tuh kayak bener-bener. Jadi aku mau menceritakan tentang tukang martabak ini ya. Jadi aku tuh punya tukang martabak langganan dari gue bayi. Bayangin dari gue bayi. Pokoknya dari aku bayi, dari aku menginjakan kaki di rumah ini, mak bapak gue tuh udah beli martabak di situ. Dan ternyata anaknya si tukang martabak ini tuh dulu waktu SMP, waktu SD juga bareng ya. Cuman beda kelas. Enggak, beda inian. Beda sekolah. Beda sekolah. Oh, dia di kelas 0. Jadi gue 01 pagi, nah dia 05 03 ya? 03 sore. Ketemu di SMP. Terus dia anaknya tuh satu SMP sama aku. Dia tuh sumpah ya dari bapaknya tuh pindah kemana-mana, pokoknya gue ikutin. Tadi ya di pinggir jalan, hanya kerongkok-kerong. Kayak beda sekolah tapi satu tempat. Kalian pernah nggak sih kayak gitu? Numpang gitu. Lo nggak bahaya ta? Sekolah mereka itu numpang. Ada sekolah itu numpang. Apaan? Kenapa dah? Jadi sekolahnya numpang ya teman-teman. Dulu SMP gue juga numpang, tau gak sih? Gue kayak, ya ampun. Dulu tuh SMP gue dikata-katain kayak, numpang. Kenapa bisa tumpah semua ini? Sampai Sekarang SMP gue tingkat 4 karena udah dibangun. jadi favorit. Terus sekarang SMP-nya jadi SMP favorit. Kalian pernah gak sih sekolahnya numpang? Jadi kayak gini nih, sekolah kalian tuh jadi sekolah aku ya waktu SMP ini gue kemarin tuh bener-bener waktu SMP tuh bener-bener gue merasa terhina banget karena kayak numpang di SMP lain dan SMP lainnya itu kayak ya sekolahnya numpang gitu. Gue bilang kenapa bisa numpang jadi kalau sekolah aku tuh dulu kan sekolah negeri ya. Kalau di Jakarta sekolah negeri itu adalah bukan sekolah gimana ya gue bilang ya, gue gak enak gitu. Coba gue minum dulu. Waktu aku kemana gitu ya, lupa di Pekanbaru udah kalau nggak salah, atau di mana ya, gue lupa banget pokoknya. Aku pernah cerita sama saudara aku cerita kalau misalnya aku tuh sekolahnya negeri. Terus kata dia, kamu kenapa sekolah yang nggak negeri padahal kamu mampu. Jadi ada di beberapa kota katanya sekolah negeri tuh buat orang-orang yang kurang mampu. Padahal kalau di Jakarta semua orang tuh pengen sekolah negeri karena sekolahnya tuh favorit, ya nggak sih? Malah menurut gue, kamu kakinya mau dinaikin? Udah aku pindah ke sana. Menurut gue malah orang-orang tuh benar-benar kayak berlomba-lomba buat masuk sekolah negeri. Kalau di Jakarta bahkan sampai ada yang nyogok-nyogok gitu kalau misalnya mau ke sekolah negeri, iya nggak sih? Ya kan? Aing juga bingung deh kenapa di luar kota ada, cuman ya mungkin konsepnya tuh berbeda-beda. Terus makanya aku kayak kayak kenapa memangnya aku bukannya, jadi kalau misalnya orang Jakarta kalau misalnya dia masuk sekolah negeri itu pasti kayak bangga gitu, kayak gue sekolah di sini nih gitu, soalnya kan pakai nem gitu kan. Terus kalau di Jakarta itu sekolah negerinya tidak bayar. Soalnya katanya di beberapa, bahkan di Bekasi aja sepupu aku di Bekasi rumahnya di Harapan Indah,
Dia tuh Masuk SMA-nya negeri. negeri tapi bayar. Jadi dulu sekolah aku numpang kan, gara-gara sekolah itu dirubuhin. Katanya tuh mau direnovasi, tapi ternyata katanya ketipu atau apa gitu. Pokoknya gue banyak banget isu-isu yang entah ketipu entah apa. Jadi aku tuh sekolahnya dibagi dua. Kalau kelas 7 itu tuh numpang di SMA satu lagi, di SMP. Tapi kalau kelas 8 sama 9 itu numpangnya di SD yang tingkat 2. Bayangin, sekolah negeri SMP SD tingkat 2 ditumpangin sampai, jadi kita tuh masuk siang. Terus inget banget waktu gue kelas 8, jadi waktu aku kelas 7 aku sekolah di SMP tetangga. Terus waktu aku kelas 8 aku SMP-nya itu gedungnya tuh di SD. Terus gue inget banget waktu gue mau masuk, dia kan pas mereka pulang aku masuk kan, karena aku masuk siang. Mereka ngatain kayak gini, sabar dong, udah sekolah numpang juga, nggak mau sabaran. Gue bener-bener kayak terus pas aku kelas 9 aku tuh gedungnya udah baru kan, udah mewah gitu, sekolah gue udah mewah banget. Terus anak-anak yang ngatain sekolahnya numpang itu, dia malah masuk sekolah gue. Gue bener-bener kayak, lo bener-bener ya, lo kemakan omongan lo sendiri. Tapi aku kangen sih. Dan kalau misalnya ya, gue nggak tahu, tapi terakhir aku kesono di SMP aku tuh masih ada foto aku. Jadi dulu tuh gue itu adalah OSIS kan. Sekarang OSIS mungkin karena gue kayak lovely banget ya di sekolah gitu, kayak apa sih namanya? Aku tuh waktu di sekolah apa ya? Kalau SMP ya, makanya aku lebih suka SMP daripada SMA, karena ini kan kita ngomongin tweet yang waktu itu ya. Karena waktu di SMP gue tuh bener-bener social butterfly gitu, kayak yang my friend tuh everywhere gitu, kayak setiap kelas tuh aku pasti punya temen. Sometimes I can't. Karena kamu ke situ kan masuknya sebelum masuk TGI. Terus waktu itu aku menjadi model buat seragam. Model seragam, gue inget banget tuh model seragam. Terus sampai sekarang masih ada. Mereka sih kayak nggak tahu sih, mereka tahu gak ya aku masuk JKT apa enggak. Cuman kayak aku sih paling suka masa-masa SMP ya, karena masa-masa SMP tuh menurut aku yang paling seru. Kayak gue terkenal banget, satu SMP semua tahu gue, adik kelas, kakak kelas semuanya tahu gue. Tahu nggak taunya karena apa? Semua guru-guru kenal gue, tahu nggak karena apa? Jadi aku tuh punya abang aku satu SMP sama aku. Dia tuh punya sikap yang sangat baik, sangat patuh. Terus dia ganteng lah ya, bisa dibilang dia ganteng. Terus kayak ya udah nggak ngerti, pokoknya dia mempunyai nama yang sangat baik gitu ya kan. Terus pokoknya dia terkenal gitu deh dulu ya kan. Terus pas abang aku lulus, aku masuk SMP. Nah, jadi gue terkenal tuh bukan sebagai Ola JKT48, bukan, tapi sebagai Ola adiknya Berman. Ola adiknya Leo ya. Ola adiknya Berman ya kamu ya. Kamu adiknya Berman ya. Kamu terkenal karena abang kamu. Terus abang gue tuh dulu anak basket, terus kayak yang nggak bandel, terus nggak pinter-pinter amat sih, cuman cakep, terus anak basket, terus kayak bahkan ada satu kakak kelas, gue masih inget banget ya, gue masih inget banget nih kakak kelas. Jadi waktu itu aku waktu kelas 8 itu ada kakak kelas aku, anak kelas 9.
Gue masih inget banget ya mukanya, tapi gue gak inget namanya siapa. Dia bilang kayak gini, ih bulu tangannya banyak banget kayak monyet. Dia ngomong kayak gitu. Terus gue langsung dong dengan amarah gue yang gitu kan, gue bilang kayak, dih cakplo begitu gitu kan. Enggak sih, gue gak bilang kayak gitu, cuman gue kayak najong gitu, kayak lo cakep aja gitu, bilang gitu. Terus pas gue, jadi kan abang aku kan SMA, terus aku SMP. Terus pas aku SMP, dia lihat aku dijemput sama abang aku. Terus dia besoknya ngomong kayak gini pas Rockris. Gue inget banget lo, gue gak akan pernah lupa ya, lo yang pertama kali bilang bulu tangan gue kayak monyet. Terus aku bilang kayak gini, dia bilang kayak gini, Febri itu abang kamu ya? Terus gue bilang, iya. Terus gue bilang, oh ih cakep banget abang kamu, nama Instagramnya apa? Bener-bener matanya pengen gue congkel pakai apa, garpu ini, bener gue masih inget ya. Cuman gue nggak tahu namanya siapa, dan gue udah kayak gue udah paling tergopoh-gopoh di situ. Dan semua teman gue kagak ada yang belain gue, karena mereka apa? Karena mereka setuju, lihat bulu tangan gue tuh emang sebanyak itu. Gue juga tahu sih bulu tangan gue sebanyak itu, cuman ya kayak rasa kemanusiaannya tuh nggak ada gitu loh. Setelah dia tahu abang gue adalah Berman Leo, terus dia langsung kayak, kan abang aku kan kalau jemput naik mobil kan, terus yang kayak dulu kan zaman-zaman audio bus gitu tuh kan, yang lomba-lomba audio bus gitu. Zaman-zaman audio bus, terus abang gue tuh kalau misalnya jemput, itu semua kelas pasti denger suara apa, musik-musik R&B-nya dia gitu kan. Style DJ Marshmello tuh gue inget banget. Terus kayak dia sosok tuh, dia sama gengnya gue inget banget ya. Dia tuh maksudnya gengnya dia tuh ya kayak apa ya, kayak aduh, kayak pengen famous gitu, cuman kayak aduh kak, masih ada geng aku kak, nggak bisa gitu kan. Terus kayak pas Rockris tuh dia bilang, gue inget banget, aku kan paling suka Rockris ya dulu. Rockris itu kalau yang nggak tahu, Rockris itu adalah rohani Kristen teman-teman, rohani Kristen. Terus kayak Febriola itu abang kamu ya yang kemarin jemput. Terus gue kayak iya kak gitu. Oh iya, dia nama Instagramnya apa? Katanya dia dulu Abbas ya di sini. Abbas tuh anak basket. Abbas ya di sini. Terus kayak nama Instagramnya apa? Terus gue kayak ide najong. Lo bener-bener najong. Lo udah ngatain gue kemana? Gue inget banget, gue naik tangga nih, gue jalan di sini, terus ada gengnya dia kan di sini. Terus dia bilang, bulu tangannya banyak banget kayak monyet. Jadi gitu. Gue langsung kayak Pedas kan, bos? Minum. Caper. Iu banget gak sih? Iu banget. Jadi kayak, tapi mulai dari situ, terus si kakak kelas itu baik sama gue ya. Terus kan gue OSIS juga kan. Terus baterainya habis guys. Yaudah, kita selesai 10 menit lagi. Terus ya, aku mau minta maaf banget kepada ketua OSIS aku, namanya Widya, aku masih temenan banget sama kamu ya. Kayak sekarang tuh teman-teman SMP aku yang paling aku sayangi dan yang aku ingat adalah, yang pertama teman-teman geng aku yang waka-waka semut itu, yang kedua adalah teman-teman OSIS gitu ya. Nah, terus kan mereka kan kalau OSIS tuh kan kebanyakan pinter-pinter gitu ya, kayak yang sekarang tuh udah ada yang masuk universitas negeri yang ada di Semarang, terus ada yang di Universitas Sumatera Utara, tuh pokoknya banyak banget, ada yang di BINUS, pokoknya semuanya mereka itu kayak menurut gue sukses-sukses semuanya gitu ya. Puji Tuhannya gue juga ikut. Terima kasih. Abis itu, tapi dulu tuh kayak kalian ngerti gak sih, kalian tuh ada di OSIS, tapi kalian punya teman-teman yang kayak kontra banget sama OSIS gitu. Kalian punya teman-teman yang kontra banget sama OSIS. Jadi aku tuh dulu punya geng namanya Waka-Waka Semut ya. Buat kalian yang udah tahu, kalian pasti tahu kan geng SMP aku yang isinya tuh cewek-cewek Batak yang rempong. Ya dari isinya tuh Batak semua, cuma ada satu tapi yang orang Ambon. Dan dia yang paling lucu, tau gak sih, namanya Hiba. I miss you Hiba. Terus kita semua tuh bener-bener cewek-cewek Batak yang rempong, yang kayak kalau misalnya Rockris tuh kita bener-bener yang kayak gue harus duduk paling belakang gitu. Kayak
bener-bener segonjreng itu kan dulu. Waka-waka semut ya guys. Nah abis itu nah waka-waka semut ini tuh geng-geng yang kayak apa ya, yang kayak dia tuh terkenal, tapi terkenalnya tuh sebenarnya bukan in the bad way ya, tapi sebenarnya in the good way. Cuman agak ya gimana sih, cewek-cewek rempong itu pasti ke sekolah bawa sisir, ada yang bawa lip balm, ada yang bawa kaca, ada yang bawa apa gitu segala kan. Nah gue tuh kan salah satu-satunya OSIS yang ada di waka-waka semut. Jadi kayak kalau misalnya guys kita mau ada razia ya gitu, misalnya aku habis rapat OSIS gitu, guys kita mau ada razia ya gitu. Tapi kayak gue adalah teman yang baik dan sejati. Gue harus kasih tahu ke teman-teman gue kalau kita kan dulu nggak boleh bawa HP kan, tapi beberapa teman aku tuh ada yang bawa HP. Kayak gue merasa sebagai teman yang sejati, gue nggak bisa nih kalau gue nggak kasih tahu teman-teman gue gitu. Jadi kayak si ketuanya itu kan namanya Widya ya, Widya maafin gue ya Widya, dia bilang kayak gini, pokoknya guys jangan ada yang kasih tahu bla 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 gitu kan. Terus aku kayak oke, gue nggak akan kasih tahu ke siapa-siapa, tapi gue nggak bisa kalau gue nggak kasih tahu ke geng rempong gue nih, ke waka-waka semut gitu. Akhirnya gue kasih tahu, guys jangan kasih tahu siapa-siapa. Jadi kan si waka-waka semut ini kita terbagi dalam 3 kelas tuh, kelas A, kelas B, kelas C. Sebenarnya kelasnya tuh sampai H deh kalau nggak salah. Emang banyak banget, gue juga nggak ngerti sampai H. Cuman kita tuh terbagi. Jadi kalau misalnya dulu di sekolah aku tuh kelasnya sampai H, tapi yang Kristen itu cuman sampai C. Jadi ABC doang yang Kristen. Nah kita tuh dulu di kelas ABC kan. Terus gue bilang guys gitu di istirahat pertama, gue bilang please banget jangan kasih tahu siapa-siapa, tapi sebentar lagi mau ada razia. Jadi menurut gue lo yang bawa sisir, bawa HP, bawa kaca, please safe, please tolong sembunyiin. Gue nggak mau kayak tiba-tiba lo dipanggil ke ruangan BK terus lu ditanyain kenapa lo bawa kaca, kenapa lo bawa ini gitu. Akhirnya tau gak sih teman-teman gue tuh bener-bener ada yang sisirnya dibuang, ada yang HP-nya ditaruh di kotak bekal. Gue udah nggak ngerti lagi tuh, udah mereka cuman kayak setelah gue pikir-pikir gue tuh nggak profesional sebagai OSIS gitu ya kan. Ya thank you banget udah kayak pasti teman-teman gue kayak harus membilang tara thank you kepada gue, karena gue tuh udah memberikan, gue tuh udah menyelamatkan sisirnya mereka kayak ya gitu lah ya, bolos tumpukan di mobil. Apa? Bolos tumpukan di mobil. Oh iya Rockris. Jadi tuh dulu kita rockris, tapi ada satu, jadi kita ganti guru agama guys. Kita sedih banget kayak Bu Mariam I love you, ada namanya Bu Mariam. Kayak itu udah dari zaman abang gue sampai abang gue udah lulus sampai aku kelas 8. Bu Mariam tuh ternyata meninggalkan kita semua, alias dia pensiun ya kan, dia pensiun, katanya dia mau berbahagia. Terus gue kayak ya udah deh Bu, kalau ibu mengkhianati kami dengan cara ibu meninggalkan kami sebelum lulus, oke. Akhirnya kita ngambek, tau gak sih, kita aneh banget. Kita ngambek sama guru agama kita yang baru. Kita maunya Bu Mariam tetap mengajar rockris. Itu menurut gue suatu hal yang aneh banget. Kayak lo gak terima kalau misalnya kayak gini, kalian OSI-nya misalnya si A, terus tiba-tiba si A tuh graduation gitu, terus si A udah gak perform lagi, dan kalian marah kayak gue pokoknya gak mau nonton JKT lagi karena OSI gue tuh udah gak ada gitu. Pokoknya kalau bukan dia yang bawain gue gak akan nonton lagu itu. Kayak gitu. Tapi ini guru. Jadi kan kita kayak ya udah deh nggak apa-apa kalau misalnya yang ngajar emang bukan dia. Cuman kalau rockris please ibu berkunjung. Please ibu berkunjung ke SMP kami yang tercinta ini untuk mengajari kami. Terus ada suatu saat ternyata ibu itu ya orang udah mau pensiun ya, kayak ya udahlah, udah lepaskan dia gitu. Biarkan dia bahagia dengan hidup pensiun. Wow, marah Yuli. Terus tapi kita tuh nggak terima gitu ya guys, karena kita nggak terima, terus jadilah ada kakak-kakak dari gereja datang ke sekolah kita buat mimpin rockers gitu. Kita nggak terima, karena kita nggak terima, gue telepon abang gue suruh jemput. Dulu tuh aku inget banget mobil aku tuh Nissan Terrano, mobil Terrano. Jadi kita tuh nggak boleh kabur, kita nggak boleh cabut rockers kan. Nah
karena kita nggak boleh cabut rockris, kalau misalnya jalan kaki gitu kan pasti nanti dicegat sama satpam dan sama osis. Padahal gue osis, tapi gue telepon abang gue bilang tolong jemput gue pakai mobil sekarang juga. Akhirnya kita dijemput pakai mobil. Aku dulu naik Terano, itu geng aku tuh ada 7 apa 8 orang gitu, 7 atau 8 orang. Kita masuk ke dalam mobil gue, terus keluar dengan santainya. Terus soalnya tuh si bapak satpam itu udah kenal banget sama abang aku kan, karena kan dulu kan abang aku lulusan situ. Udah, terus keluar dengan santainya tanpa ketahuan. Terus karena kita kecewa berat karena bukan Bu Mariam yang ngajar, akhirnya mereka, jadi rumah aku tuh yang paling fleksibel dipakai buat nongkrong karena nggak tahu, pokoknya ada ruang tengahnya gitu yang kayak bisa buat nongkrong yang lumayan luas gitu untuk cewek-cewek ini teriak-teriak gitu kan. Akhirnya kita pulang ke rumah, tahu nggak, kita bukan kayak kita cabut rockers karena kita males, bukan. Akhirnya kita ini di TV gue yang ini dulu kan udah belum bisa YouTube kan. Kalau TV yang dulu tuh kita pakai kabel USB dicolokin ke HP. Abis itu kita bener-bener setel lagu rohani, terus kita berdoa. Kita rockris di rumah, kita bikin sendiri rockris di rumah gue. Kalian lihat ini karpet Tuhan Yesus, kita bener-bener berdoa depan situ. Terus kita video call Bu Mariam, terus kita bilang, ibu kita nggak mau rockris kalau misalnya bukan ibu yang ngajar, jadi kita rockris di rumah kita sendiri. Sumpah itu seru banget. Akhirnya kita di sini kan, udah habis itu bla 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 bla, terus mbak gue masak mie gomak itu kayak spaghetti Medan gitu, mie gomak goreng, terus kita makan. Udah deh, semua orang dijemput di rumah gue gitu. Berdoapan di karpet. Jadi ini tuh sebenarnya karpet guys, cuman gambar Tuhan Yesus. Jadi sama bokap gue tuh dari dulu emang dipajang gitu. Terus akhirnya kita bener-bener rockris di rumah, kita nyanyi, terus kayak bahkan kita ada persembahan. Nah persembahannya itu kita buat untuk beli makan gitu teman-teman. Terus kita kayak akhirnya lama kelamaan kita menerima lah. Kita menerima si guru baru ini tuh, masanya si guru baru ini tuh bener-bener milenial abis, yang kayak masih muda gitu loh, kayak umur 26-an gitu, dan dia punya anak dia, jadi anaknya tuh suka diajak gitu. Kalian pernah nggak sih guys, kalau kalian punya guru yang milenial, kalian tuh merasa kayak bukan jadi seru, tapi jadi kayak mereka tahu life hack yang anak muda jalani gitu. Misal kayak sekarang kalau misalnya di Google Translate tuh kita nggak perlu ngetik panjang-panjang lagi karena bisa difoto terus langsung ke translate sendiri gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan teknologi itu untuk mengerjakan tugas karena guru-guru yang milenial itu udah tahu life hack gitu. Nah jadi kita lebih suka kayak guru-guru yang kayak Bu Mariam yang terlove you ini. Bu Mariam kayak soalnya dia kan kayak ya udah gue cuman ngajar yang ada di buku gitu. Kayak kita nggak suka banget yang kayak pokoknya kalian harus gini pakai handphone bla bla bla. Kita nggak mau. Jadi kita kayak love you Ibu Mariam gitu. Cuman ya sampai akhirnya kita berbaikan dengan ibu yang ini, jadi sumpah dulu kita jahat banget, padahal si ibu ini kita tuh kayak si ibu ini tuh padahal yang baru ini kayak dia tuh asik banget, dia kan juga guru SBK kan, jadi kalau misalnya dia ngajar SBK tuh kita fine aja, kayak biasa aja gitu. Kalau misalnya ngajar agama kita langsung kayak coba yang ngajar Bu Mariam pasti nggak kayak gini kita tuh emang, tapi kalau misalnya ngajar SBK tuh kayak oke banget. Flowers and hell. Iya, kalau misalnya iklan yang tadi nggak apa-apa sebenarnya, nggak perlu di script ya kak, karena Jadi, no. Kenapa setiap kelas itu ada circle menurut aku, karena nggak semuanya kita bisa temenan gitu, kayak kita emang temenan semuanya, tapi nggak semua orang bisa lu ceritain keluh kesah
kan katanya kata orang kan nggak boleh pilih-pilih teman, tapi emang kita nggak boleh pilih-pilih teman, tapi kita harus pilih-pilih teman cerita. Ntar tiba-tiba kalau cerita lu dibocorin di pidato pas lagi upacara gimana? Everything is around. Sumpah ya guys, sebenarnya tuh aku paling kangen banget masa SMP. Kemarin tuh temen-temen SMP aku kayak ngajakin main gitu kan, cuman kayak aku nggak bisa. Tapi ada satu temen SMP aku yang dulu gue inget banget ya, dia tuh dulu kayak gimana ya, kita tuh mukanya mirip, jadi kita tuh dulu mukanya mirip. Terus karena mukanya mirip, tapi aku tuh biasa aja gitu karena gue merasa cakepan gue gitu kan. Lagi beda juga gitu, kayak ini cowok, dia nih cowok tapi dia mukanya mirip sama gue gitu kan. Terus pas aku udah masuk JKT kan aku udah kayak tidak terlalu ambis kayak dulu kan. Kalau dulu aku mau kayak masuk, gue pokoknya selalu ranking 1 2 3, ranking 1 2 3 gitu. Gue nggak mau kalah gitu kan. Tapi semenjak aku masuk JKT kan aku juga kayak ya udah gitu, hanya menjalankan sebisanya gitu kan. Nah terus orang yang mirip gue ini, dia tuh kayak seneng gitu loh kalau misalnya gue kayak dia udah gak seambis itu, pasti gue bisa ngalahin dia. Itu nggak suka katanya dimiripin sama aku, padahal menurut lo gue suka dimiripin sama lo? Ya enggak lah. Terus tapi ini kita udah baikan sih guys sebenarnya. Abis itu dia tahu kan aku masuk JKT, terus dia kayak itu beneran lo masuk JKT gitu. Pokoknya dia orang pertama yang selalu ngeledekin aku, kayak misal aku lewat nih, dia pasti tuh Aita kata gitu. I want you. Semua member JKT yang masih sekolah pasti diteriakin kayak gitu sama temen-temennya kan. Dia tuh orang yang pertama, terus kayak apa sih, caper banget, pengen banget diwaro ya gitu kan. Tapi gara-gara itu tuh gak tahu ya, dia tuh sekarang kayak nggak mau. Masa dia bilang katanya dia mau main, tapi kalau misalnya ada gue dia nggak mau main. Terus gue bilang aja sama temen gue, oh iya nggak apa-apa kok, emang gue nggak bisa juga. Gue sih sekarang tuh lagi banyak show gitu, jadi nggak bisa ikut main. Maaf, kalau gue pengen banget guys main sama temen-temen gue. Cuman dia udah ngomong kayak gitu kan, gue kesel ya, kayak ide apaan gitu. Terus aku bilang aja kayak gini, oh mungkin dia ini kali ya, kayak nggak mau ketemu gue, soalnya dia dulu kayak malu kali, suka ledek-ledekin gue gitu kan. Masa gue sama dia tuh mukanya mirip, jadi kayak gue kan pernah lihat editan TikTok Ola versi cowok nggak? Itu kayak gitu, mukanya dia kayak gitu. Cuman sebenarnya dia baik, cuman kalau sama gue nggak tahu, kayak sensi banget aja. Terus gue kayak ya udah, serah lo deh. Infokan nik IG, gue nggak tahu. Gue pokoknya semenjak gue masuk JKT gue kayak yang aku kenal tuh kayak yang itu lagi. Oke, guys. Kalau misalnya baterai aku 10%, berarti kita udahan ya. Padahal kan tadi cuma mau pamer ya, tapi kita jadi cerita-cerita, ya udah nggak apa-apa ya. Semoga cerita ini yang membuat kalian senang. Sebenarnya aku ini cuma nostalgic aja karena aku lagi kangen SMP ya. Aku tuh kayak sekarang belum terima gitu kalau misalnya gue tuh udah dewasa gitu. Gue maunya gue remaja terus. Pokoknya gue mau menjadi remaja yang remaja gitu. Kayak aku tidak menyangka kalau misalnya kayak di tahun ini tuh aku sekarang pakaiannya tuh udah kayak yang kayak harus beli heels deh buat acara ini, terus buat acara ini, buat acara ke ini harus pakai heels, kalau ini harus pakai dress, harus pakai ini.
kalau pakai dress sih aku emang selalu pakai dress ya. Anak HKBP pasti punya banyak dress. Nggak mungkin dong anak HKBP nggak punya dress. Tapi kalau misalnya kayak sekarang juga aku udah tertarik dengan kayaknya aku mau seperti cutting di kampus aku yang pakai shoulder bag yang gede gitu, yang isinya tuh kayak laptop, terus ada apa tuh namanya, binder, terus kayak pakai tempat pensil, tapi tempat pensilnya nggak lucu, tempat pensilnya tuh estetik, terus pakai pulpen Sarasa ya kan, yang kayak mahal gitu, terus di kampus kayak gitu nggak sih, terus pakai kayak sepatu flat shoes gitu ya nggak sih, yang kayak aku tidak menyangka kalau misalnya aku sebentar lagi akan seperti itu. Enggak, kalau Kak Gita itu dia pakai, kalau kampus itu dia pakai kardigan ya kan. Nih gue liatin kayak gitu pakai kardigan, terus dalamnya pakai tank top, terus pakai celana kulot atau enggak celana jeans. Terus tasnya dia tuh kecil banget, tasnya dia tuh guys udah 10%. Ya udah deh, abis ceritain Kak Gita kita, terus dia pakai topi dia, terus kan rambut Kak Gita kan lurus banget, lurus yang kayak lurus gitu kan, lurus gini, lurus. Abis itu dia pakai masker KF 9 berapa tuh, segini kan, terus dia jalan, terus kayak temennya satu doang, terus yang kayak kelar kelas tuh dia langsung nggak kemana-mana lagi tuh. Kelar kelas tuh biasanya kan, jadi Kak Gita tuh biasanya di blok inian kan, blok yang deket kantin. Gue tuh kalau misalnya ada kelas di situ, gue pasti langsung ke kantin dulu. Kalau Kak Gita langsung jalan, terus udah pesen ojek online, terus udah langsung naik, udah langsung pulang. Kelar. Pokoknya Kak Gita tuh kalau di kampus tuh untouchable. Sebentar lagi kampus gue rame. Pokoknya cool banget. Aku kalau misalnya ke kampus, gue deskripsikan kalau misalnya gue ke kampus. Nih, pakai kaos ini, terus pakai celananya tuh ini pakai celana pendek. Celananya tuh sweat pants. Aku tuh paling suka banget kalau ke kampus tuh pakai kayak sweater atau enggak sweater atau enggak sweatpants. Sweatpants tuh yang kayak tau gak sih, celana jogger atau enggak? Sini Jeli. Ini enggak. Nih. Celana jogger tuh kan. Terus pakai kaos oversize. Terus tas gue kecil banget. Terus bener-bener sekecil itu, segini nih. Terus rambutnya digini. Rambutnya selalu pasti digini karena kampus aing panas ya. Rambutnya kayak gini. Terus mukanya nggak makeup sama sekali, pakai lip tint tapi. Terus pakai headset, pakai earphone maksudnya. Gini. Habis itu udah pakai masker biasa aja. Terus ke sekolah pakai sendal. Ke kampus pakai sendal. Tapi sendalnya tuh sendal apa ya bilangnya? Sendal Crow CS gitu. Sendalnya Crow CS. Emangnya boleh ke kampus pakai sendal. Jadi sebenarnya tidak boleh ya teman-teman. Jadi kalau sendal Crow CS itu kan sepatu sendal ya kan. Nah sendal kodok ya, namanya sendal kodok emangnya, gue nggak tahu deh. Pokoknya di kampus aku tuh yang penting tuh tidak kelihatan jari-jarinya gitu ya. Nggak nyapa Kak Gita, nyapa dong. Gitu. Iya. Pokoknya nama sendalnya tuh Krokes ya. Sendalnya seperti itu. Gitu teman-teman. Terus udah sih gitu aja. Aku nanti mau beli jibits yang kalau dipukul nyala. Jadi setiap gue hentakan kaki gue di kampus kayak jebret, nyala semua langsung. Semua mata langsung kayak
Enggak deh, bercanda doang. Tapi ya guys, dulu waktu aku TK, gue kan centil banget tuh waktu TK. Kayak enggak, dulu waktu TK gue malu-malu, cuman kayak gue tuh nggak bisa kalau misalnya nggak pakai sepatu yang kalau diinjek nyala gitu. Jadi waktu itu aku nggak dibeliin sepatu itu, terus aku nggak mau sekolah. Gue nggak mau sekolah. Gue ingat banget, gue kagak mau sekolah. Betapa nggak tahu dirinya si Febriola Sinambela ini. Dia nggak mau sekolah karena sepatunya itu nggak yang kalau dijeprek gitu, digeprek gitu kan langsung nyala gitu. Terus dulu bayangin gue kelas 3 SD ke sekolah pakai sepatu roda. Ngapain coba? Gue juga merasa dulu gue cringe banget tau guys. Kayak tau kan sepatu roda yang ada tombolnya, jadi kalau misalnya kalian tepok tombolnya, kalian pencet tombolnya, itu rodanya keluar. Gue mainin itu di kelas gue pas istirahat. Ngapain? Terus kalian punya kan rodanya doang, apa ya itu namanya? Jadi dulu tuh bentuknya 2 gitu. Terus nanti kalian bisa pakai sepatu apa aja bisa. Terus ada lampunya. Guys, kalian pasti tahu kan, kalian pasti punya kan? Kalian nggak mungkin nggak punya. Itu apa ya namanya? Iya, jadi dia tuh ada yang buat ikatnya ke sepatu gitu. Dulu gue punya itu. Dan kayak semua jenis sepatu roda, rollerblade, apa tuh namanya, rollerblade yang sekarang tuh yang orang-orang pakai yang bergaris di depan itu, gue punya. Dulu dibeliin sama bapak gue karena apa? Karena nggak tahu. Pokoknya orangnya FOMO deh. Aku orangnya FOMO banget. Rollerblade. Apalagi tas derek ya, tas derek mah udah pasti guys. Tas koper, tas derek itu ya. Udah pokoknya banyak deh. Pokoknya gue tuh adalah orang terfomo dan kayak terupdate banget gitu kayak. Terus kok aku mukanya ini banget ya? Ya gak sih? Gimana ya cara ngilangnya? Tuh, ini lemaknya nih. Aku pengen ya. Oke, karena ini udah selesai cerita-ceritanya dan baterai gue bener-bener udah 6% ya guys, 6%. Jadi, kurangin ngemil ya. Oke deh kalau gitu. Nanti aku mau beli yang pijet-pijet ini yang gini biar tirus. Aku udah double chin di sini. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. Kayak thank you banget kalian semua yang udah kasih gift ya. Nah, aku pengen baca dari nomor 13. Ada Takasan, ada Kak JK Toy, ada Kak Tendriko, ada Kak Chandra, ada Kak Ali Fahmi, ada Kak Orange Juice for Christy, ada Kak Otak Geser, ada Kak Nigel, ada Bang Redik, ada Kak Alfian, ada Kak, kok nggak yang rapi banget, kok sekarang namanya pengen banzai. Ada Kak Yusuf dan ada Kak Set Girl. Gue udah tahu banget pasti ada Set Girl yang menonton. Dan ada Kak Riam. Siapa yang nonton Indonesia Drift Show? Aku menonton tanggal 26 dan tanggal 27. Aku mau menonton, tapi tanggal 27 jangan lupa. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Bye. Kalau misalnya mau masukin potongan video showroom aku di TikTok, gue please banget tolong di tag ya. Gue tuh banyak banget kayak ada tuh satu video yang kayak itu viral banget videonya, yang video aku sama Amel. Itu komennya tuh berapa belas ribu gitu. Tapi si akun ini tidak nge-tag gue. Kayak betapa sakit hatinya gue.
gue kan juga mau mendapatkan followers. Gue sih udah bener-bener trade me banget sih kak. Jadi tolong di tag. Yang gak tag nanti gue doain akunnya ke ban. Oke, bye.